Ya, insya Allah nanti setelah kita mendapat pelatihan ini, kita akan terjun ke masyarakat, siapa yang membutuhkan pertolongan kita, insya Allah kita akan membantu. Ya, andai kata nanti tetangga kami ada kasus semacam ini, insya Allah kami dengan pengalaman ataupun materi yang kami terima, insya Allah kami dapat kami praktekkan, insya Allah. Setelah mengikuti pelatihan ini, saya jadi bisa merawat orang yang kena dekubitus. Ya, rencana ke depan apabila terjadi, yaitu ya mudah-mudahan nggak terjadi ya Mbak ya. Teman-teman bisa diajak bekerja sama untuk bersama-sama yaitu merawat luka tersebut. Hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Lebih-lebih bagi orang-orang yang tidak mampu, kita harus sangat peduli pada dia. Partisipasi belajar bersama tentang perawatan luka dekubitus karena kami memandang perawatan luka dekubitus itu sangat penting dan sangat penting sekali karena ini menyangkut kehidupan bagi para difabel, khususnya yang mengalami stroke atau difabel seperti kami ini. Apabila mendapatkan luka dekubitus tidak ditangani secara serius akan menghadapi kematian. Oleh karena itu, dengan 2 hari ini kami mohon ibu-ibu kader-kader posyandu bisa berpartisipasi dan mendapatkan ilmu tentang perawatan luka ini dan bisa dimanfaatkan, bisa dipergunakan di masyarakat atau di lingkungan ibu-ibu semuanya. Saya yakin ibu-ibu dengan hati nurani yang paling dalam kalau melihat saudara-saudaranya yang SCI seperti saya ini yang mengalami luka dekubitus, itu terus terang aja iba dan sebagainya. Mohon ini kami mohon mendampingi atau mohon pendampingannya agar keluarganya kembali semangat untuk menyongsong masa depannya. Kalau tidak ada seperti ini, tidak ada dukungan, tidak ada dorongan, mungkin keluarga, mungkin pasien sendiri sudah pasti akan mengakhiri hidupnya. Ya, perkumpulan ECI adalah perkumpulan diawali dari teman-teman para korban gempa bumi tahun 2006 yang kemarin, lalu ingin berkumpul bersama-sama, ngobrol, saling curhat, saling mengeluarkan isi hatinya dalam mengurangi trauma akibat gempa bumi yang terjadi. Maka kita sepakat untuk mendirikan perkumpulan ECI Korban Gempa Kabupaten Klaten ini. Program pelatihan tentang dekubitus ini itu sebetulnya adalah lanjutan dari program yang lalu. Jadi kalau program yang lalu itu kita SCI dengan dukungan dari Handicap International dan Iris Aid itu membantu SCI untuk melakukan workshop. Jadi di 3 bulan sebelum ini atau small grant sebelum ini itu SCI melakukan workshop di 3 tempat, yaitu di Prambanan, kemudian di Wedi dan di Gantiwarno. Nah, waktu itu workshop lebih pada sharing yang dilakukan oleh teman-teman puskesmas, kemudian dokter mengenai dekubitus itu sendiri, yaitu luka tekan luka tekan akibat
luka tulang belakang akibat gempa. Nah, workshop itu relatif masih istilahnya masih, meskipun sudah partisipatif dengan dengan antara pihak puskesmas, dokter dengan audiens, tapi belum ada prakteknya. Nah, program yang kali ini adalah mengajak mereka untuk praktek setelah memperoleh pengetahuan tentang dekubitus dan bagaimana menyembuhkannya, bagaimana merawatnya. Nah, yang 3 bulan berikutnya program ini adalah kemudian betul-betul praktek. Bisa mengikuti secara cermat dan baik, termasuk nanti kadang-kadang ada prakteknya. Nah, ini sangat bermanfaat bagi minimal diri kita pribadi, keluarga, termasuk di tetangga maupun lingkungan sekitar. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat dan juga tidak kalah pentingnya nanti diharapkan, karena tadi disebut bahwa Bandung adalah ujung tombak daripada bidang kesehatan di masyarakat, ini bisa menularkan pada saudara-saudara tetangga. Pada hari ini, tepatnya hari Selasa tanggal 8 November tahun 2011, itu adalah pelaksanaan, kita mengadakan program pelatihan bagi kader-kader Posyandu untuk pelatihan perawatan luka dekubitus untuk mengurangi risiko kematian. Mengapa kita mengambil tempat di lokasi Ngantiwarna? Karena sebagian besar anggota kami yang mengalami luka dekubitus itu kebanyakan di wilayah Ngantiwarna. Yang kedua, pelaksanaan ini dilaksanakan 2 hari. Hari pertama ini adalah secara teoritis, lalu untuk prakteknya pada besok hari Rabu tanggal 9 November tahun 2011. Itu tujuan kami. Lalu yang kedua juga untuk menyadarkan kepada masyarakat, khususnya kader Posyandu yang sebagai ujung tombaknya kader kesehatan di masyarakat, agar bisa peduli untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami luka dekubitus, khususnya di lingkungan mereka masing-masing. Penyakit dekubitus ini bisa mengancam siapa saja, terutama pada pasien-pasien yang di Klaten ini pasca gempa 2006 masih banyak tersisa saudara-saudara kita yang mengalami kelumpuhan, dan kelumpuhan ini adalah awal mula dari dekubitus. Dan dekubitus ini tidak bisa tercover semuanya oleh rumah sakit, dan kita bisa mengaktifkan daripada ibu-ibu kader, tetangga-tetangga mereka yang sekiranya mampu untuk melakukan perawatan luka dekubitus ini. Karena perawatan luka dekubitus ini cukup simpel, mudah, dan bisa dilaksanakan oleh ibu-ibu kader juga atau saudara-saudara mereka sendiri. Harapan kami selaku ketua maupun selaku penyelenggara kegiatan pelatihan ini, yang pertama adalah untuk memberikan pembelajaran bagi anggota kami yang tidak sempat ikut belajar di sini, yang keluarganya mendapatkan luka dekubitus. Dengan film ini nanti, ini sebagai pembelajaran di rumah, mengetahui cara-cara untuk perawatan luka dekubitus. Yang kedua, untuk kader Posyandu itu kami harapkan dengan tujuan agar mereka bisa menangani luka dekubitus di wilayahnya masing-masing, khususnya yang korban gempa bumi yang terdekat di situ. Karena kenapa? Karena kalau nanti anggota keluarga yang mengalami luka dekubitus itu mau dirujuk ke rumah sakit maupun ke puskesmas, itu memerlukan biaya yang mahal, dan transportasi pun mahal. Maka yang terdekat untuk pertama kali minta bantuan, untuk pertama kali untuk sharing caranya perawatan gimana, itu kader Posyandu yang saat ini kita belajar bersama. Diperes, bisa. Biar apa Bu diperes? Biar tidak kopoh-kopoh. Karo merata. Terus tutup itu bukan pingsan, itu gunting satu. Tadi dianggapnya itu tekan kayak ini. Paling
senengi dagingku. Yang pertama kami mengaturkan selamat dan terima kasih telah terselenggaranya kegiatan SCI ini di Kecamatan Gantiwarna, tidak lain adalah dalam rangka memberikan ilmu pengetahuan khususnya dalam rangka penanganan luka di kubutus ini, sehingga harapan kami peserta khususnya para ibu-ibu dari kader Posyandu untuk saat ini juga kebetulan juga dihadirkan tidak hanya dari Kecamatan Gantiwarna, juga kecamatan tetangga seperti Kecamatan Wedi dan Trucuk ini ada tambahan ilmu yang nanti dengan mengerti ataupun dengan ilmu itu harapannya bisa membangkitkan dan lagi pula bisa peduli terhadap warga yang dalam saat ini belum ada penanganan yang maksimal, sehingga nanti ada pendampingan dari beliau-beliau itu setelah mendapatkan pelatihan selama 2 hari ini, sehingga bagi warga yang mengalami luka itu ada semangat untuk kegaran hidup dan semangat untuk sembuh, sehingga ini dapat memberikan kebangkitan khususnya bagi penderita luka baik itu dari pasca gempa maupun kebetulan dari karena yang lain. Keinginan kita dari petugas kesehatan, semoga dengan pelatihan ini bermanfaat bagi diri mereka sendiri, bagi keluarga mereka sendiri, bagi masyarakat sekitar khususnya, dan pada umumnya bagi negara ini yang membutuhkan tenaga-tenaga terampil dari warga-warganya. Sehingga fasilitas kesehatan yang sementara ini yang dipandang oleh warga masyarakat adalah mahal untuk berobat, terus sulit untuk mencari tempat untuk dirawat, sehingga kita berdayakan masyarakat yang ada di sekeliling kita latih. Harapan kita dengan pelatihan ini mereka bisa bermanfaat untuk lingkungannya mereka sendiri-sendiri. Gitu. Ilmu apa saja yang kemarin sampai sekarang disampaikan. Yang kedua wawasan, pengalaman dengan dunia praktek tadi, tukar karo dan tambah teman, termasuk Pak Dokter, Nasir, Pak Yaki, jangan itu. Kemudian tindak lanjutnya, insya Allah, setelah pelatihan ini saya bersama teman-teman akan melaporkan kepada kepala desa, Pak pemberi dan pelatihan seperti itu. Setelah kami melaporkan hasil pelatihan kepada pemerintah desa, kepala desa, harapannya adalah teman-teman SCI betul-betul paham mengenai diri mereka sendiri, terutama waspada dengan luka dekubitus, bagaimana kemudian mencegahnya, bagaimana merawat diri sendiri, dan juga tentu saja bagaimana merawat orang-orang lain, teman-teman mereka sendiri. Minimal itu dulu, terus kemudian yang lebih luas adalah bagaimana kemudian menerangkan soal dekubitus ini ke keluarganya, ke tetangganya, dan ke masyarakat yang lebih luas, khususnya di lingkungan tempat tinggal mereka. Terima kasih sekali pada SPI yang sudah memfasilitasi saya sehingga saya mampu dan bersedia membantu orang-orang yang ini. Kalau ada tetangga ataupun keluarga dekat ini tidak perlu lagi jauh-jauh, tapi penanganan itu bisa dilaksanakan oleh keluarga sendiri ataupun tetangga-tetangga yang nantinya ilmu dari pelaksanaan oleh kader ini akan disebarkan, ditularkan kepada keluarga dekat dan tetangga-tetangga. Pertama untuk dalam pelatihan dikubitus ini terutama kami sendiri ini dapat menambah pengalaman, wawasan maupun pengetahuan tentang penyakit dikubitus. Semoga dengan pelatihan ini bisa diterapkan oleh yang dilatih pada hari ini, diterapkan untuk masyarakat, untuk mengobati masyarakat, untuk berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Sewaktu kita belum ikut pelatihan kan kita belum punya niatan bisa mengobatinya gimana caranya. Setelah kita ikut pelatihan ini, mudah-mudahan besok kita bisa mengobati dengan cara seperti ini. Nanti kita kepengen untuk kehidupan saya ini untuk diperjuangkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Apalagi dalam kesehatan ini penting sekali untuk kehidupan kita. Jadi kalau kita masih ada waktu,
ini kepinginnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Sangat senang karena di samping teori juga ada praktek, dan jadi kita kalau ada praktek seperti ini tidak canggung nanti kalau kita terjun ke masyarakat, dan kalau ada pasien tetangganya kita bisa membantu sedikit-sedikit gitu. Yang pertama insya Allah kita kasih tahu sama teman-teman kita cara mengatasi luka dikubitus ini. Setelah itu kalau ada tetangga atau masyarakat yang mengalami luka, insya Allah kita bisa menolong. Ke depan saya ingin membantu tetangga saya yang saat ini juga sakit lumpuh. Kemungkinan ada dikubitus tapi saya belum tahu. Katanya tetangga itu memang dia juga kena dikubitus, tapi saya belum bisa membantu, dan selanjutnya nanti ke depan saya akan ikut membantu. Sekaligus simulasi pun praktek ini kami sangat paham. Satu persatu kan dipraktekkan dalam cara perawatan maupun dalam praktek ini, sehingga kami langsung bisa praktek secara demonstrasi bersama-sama teman-teman ini. Jadi kita dapat dua-duanya, teori oleh, praktek oleh, berarti ini hasil dari kita pelatihan hari ini.